Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para pimpinan, mobil khusus narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Ubaidi Fathuddin MA, Bapak pimpinan rektor, para wakil rektor 1, 2, dan 3, mobil khusus Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Haji Mukhlisin MAG. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dapat bermuajah ya, walaupun lewat Zoom ya. Dalam rangka kajian Ramadan, dalam hal ini adalah kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Ubaidi Fathuddin MA. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit mengenai apa itu kitab Adabul Alim wal Muta'alim ya. Jadi setahu saya kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini adalah kitab tentang yang menerangkan tentang adab atau etika orang alim atau orang yang pengajar dengan wal muta'alim dengan orang yang diajar. Jadi ini sangat relevan untuk kita di kalangan akademisi ini, yaitu untuk para dosen dan mahasiswa. Jadi kita harus tetap memperhatikan etika ketika kita mengajar. Begitu juga dengan mahasiswa harus memperhatikan etika ketika diajar itu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang kitab Adabul Alim Muta'alim nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Ubaidi Fathuddin. Sebelumnya mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, terima kasih. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi kajian siang pada bulan Ramadan ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu kajian Ramadan kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Ubaidi Fathuddin MA. Kepada beliau kami mohonkan. Monggo Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillahi jami'an. Al-qail fi kitabil aziz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Assalatu wassalamu ala nabiyil amin sayyidina Muhammadin bin Abdillah asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahbabihi
wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi bi ihsan yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zidna ilman nafi'an. Rabbana zidna ilman nafi'an. Rabbana zidna ilman nafi'an. Wa wasi' fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi ulunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al. Allahumma taqabbal ma qaddamnahu wa ma nuqaddimuhu fihi minasyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wahfatna fihi wa fi ma'badahu min hadha syahri Ramadan al-mubarak. Allahumma kama balaghana syahra siyam waj'al amahu alaina min abraqil a'wam wa ayyamahu min as'adil ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan, Pak Warek 1, 2, dan Warek 3, serta Bapak Ibu semuanya yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi nikmat iman Islam. Semoga umur kita bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutamanya adalah di bulan suci Ramadan yang sama-sama sedang kita jalani pada tahun ini. Shalawat dan salam tetap tercurahkan pada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara, teman-teman, para Sitifas Akademika yang saya hormati, hari ini saya sebagaimana ditugasi oleh Pak Warek 3 untuk mengangkat tema terkait ketarbiyahan. Jadi dulu itu suratnya adalah kitab kuning terkait ketarbiyahan, terkait kependidikan. Ya, mungkin saya mewakili FTIK hingga diminta untuk kitab kuning terkait dengan pendidikan. Nah, ketika itu spontan saya menawarkan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kenapa kitab ini saya tawarkan? Ya, karena memang walaupun kitab ini dibuat oleh Fadilatul Syekh tahun 1925, tetapi urgensinya terkadang masih kita rasakan. Hal-hal yang kita cermati dalam kita mendidik, terkadang perlu ada konsep yang bisa menjembataninya. Lah, beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah merasa akan hal itu. Makanya kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang kalau di Indonesia akan tadi sudah diterangkan, itu etika orang berilmu dan pencari ilmu, atau mungkin ya yang gampang ya etika seorang guru dan murid. Jadi dari temanya saja itu memang sesungguhnya seorang guru itu akan lebih maksimal dalam menjalankan tugas, yaitu mendidik, apabila dibekali oleh kitab ini. Pun juga para murid, para mahasiswa katakanlah, mungkin akan lebih
maksimal ketika mereka dibekali oleh kitab ini. Memang kitab ini kan Adabul Alim wal Muta'alim bisa juga dikatakan sebagai ilmu pedagogik lah, ilmu pedagogik ala Islam. Karya Habibus Syekh Hasyim Asy'ari. Kenapa demikian? Karena isi kitab ini mengkaji tentang masalah etika, strategi, dan juga mungkin metode pembelajaran menurut pakem nilai-nilai keislaman. Isinya seputar itu saja. Lah kemudian kitab ini ternyata ditulis oleh beliau itu setahun sebelum NU berdiri. Jadi kalau NU itu berdiri tahun 26, maka kitab ini Adabul Alim wal Muta'alim tahun 1925. Jadi sepertinya kitab ini dikarang oleh Habibus Syekh itu mungkin sebagai bekal karena nanti akan ada organisasi NU yang akan memiliki banyak pesantren. Mungkin seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Lah tetapi buku ini dicetak baru kira-kira sekitar ya mungkin 65 tahun setelah itu. Karena setahu saya buku ini kan dipercetakan itu sekitar tahun 94. Padahal sudah ada karyanya itu dari tahun 25. Nah, tentang isi kitab ini, sesuai dengan namanya kan, Adabul Alim wal Muta'alim. Ya paling ya seputar itu, seputar etika. Lah cuma ini akan saya sampaikan karena saya akan mendapatkan jatah 3 kali. 3 kali untuk menyampaikan ini. Sementara kitab ini isinya 8 bab. 8 bab itu ada di halaman terakhir. Saya sebutkan saja yang pertama, Fadlul Ilmi wal Ulama. Wa fadlu ta'limihi wa ta'allumihi. Yang artinya kurang lebih ya keutamaan ilmu, ulama, dan belajar mengajar. Yang kedua ada Adabul Muta'alim fi nafsihi, yaitu karakter pelajar tentang diri sendiri. Bab ketiga ada Adabul Muta'alim ma'a syaikhihi, yaitu karakter pelajar terhadap pendidik, terhadap gurunya. Maka alangkah hebatnya kalau umpamanya setiap mahasiswa itu membaca bab 3 ini, hingga mungkin akan membantu muamalah mereka dengan kita, para pendidik. Bab keempat tentang Adabul Muta'alim fi durusihi, yaitu karakter pelajar tentang pelajarannya, tentang materi perkuliahannya. Nah, yang kelima adalah Adabul Alim fi haqqi nafsihi, yaitu karakter pendidik terhadap diri sendiri. Jadi ternyata pendidik itu ya terikat oleh karakter meliputi dirinya sendiri. Nah, bab 6 tentang Adabul Alim fi durusihi, yaitu karakter pendidik dalam belajar mengajar. Lah yang ketujuh Adabul Alim ma'a talamidhihi, karakter pendidik terhadap muridnya, terhadap pelajar. Lah yang terakhir bab ke-8 ini fil adab ma'al kutub, karakter terhadap buku-buku pelajaran. Lah ini kan kalau kita lihat babnya kan panjang lebar. Sementara jumlah saya itu 3 kali. Lah saya kemudian membuat pengelompokan lah istilahnya atau klasifikasi. 8 bab itu saya pecah jadi 3. Yang pertama saya akan membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar dan mengajar. Lah nanti pertemuan kedua itu tentang etika seseorang dalam pencarian ilmu. Jadi ada etika orang yang harus dipenuhi dalam mencari ilmu. Itu dari bab 2 sampai bab 4. Lah nanti yang terakhir sekali
yang terakhir sekali adalah etika seorang ketika sudah menjadi alim, sudah dinyatakan berilmu, atau etika seseorang ketika dinyatakan lulus dari sekolahnya. Nah, itu ada di bab 5 sampai bab 8. Nah, itu mungkin ya pengelompokan materi kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Saya sesuaikan dengan jadwal saya yang 3 kali. Ya, tentunya kan tidak kemudian setiap pertemuan kajian ini harus sesuai dengan bab yang tadi saya sebutkan, karena memang babnya ini panjang lebar, ya kemudian waktu penyampaiannya ya saya kira kurang tepat ya, karena ada di siang bolong seperti ini. Ini kan kajian kayak seperti ini enaknya kalau dalam majelis lah. Jadi ada interaksi antara yang menyampaikan dengan yang mendengar. Tetapi ala kulli hal ya tidak apa-apa. Ini kan agenda dalam rangka mengisi kegiatan bulan suci Ramadan. Jadi itulah mukadimah dari saya. Sebelum kita memasuki inti kitabnya, mari kita sama-sama mengirimkan doa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati masyayikhina fiddin wa khususan ila ruh al-musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya akan memulai dari mukaddimah dulu. Jadi kan dalam mukaddimah yang 2 lembar, ini Hadratus Syekh menjelaskan kenapa beliau menulis kitab ini. Walaupun intinya sesungguhnya Hadratus Syekh itu punya keprihatinan. Jadi apa yang kita rasakan saat ini itu sudah menjadi keprihatinan beliau pada tahun 1925. Jadi beliau sudah prihatin akan masalah karakter, masalah moral. Nah, ternyata apa yang beliau prihatinkan itu ya nyata adanya yang kita sama-sama merasakan sebagai seorang pendidik. Nah, dalam kitab dalam mukaddimahnya diterangkan alhamdulillahirabbil alamin wa sholatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatimin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi tahirin ajmain. Amma ba'd. Faqad ruwiya an Aisyata radhiyallahu anha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ruwiya telah diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah adalah Ummul Mukminin karena beliau adalah termasuk salah satu istrinya Rasulullah. Kan surat Al-Ahzab menyatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Ya, ini termasuk kajian bahasa Arab yang sangat luas ayat ini. Lah kemudian dalam kitab Mu'jam Al-Kabir itu Imam Az-Zuhri menerangkan, ini perlu saya sampaikan agar punya perhatian serius terhadap apa-apa yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi Az-Zuhri ini meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, kira-kira begini isinya kira-kira. Seandainya ilmunya Aisyah dikumpulkan, disandingkan dengan ilmunya para istri Nabi yang lain. Kan Nabi punya 11. Andaikan ilmunya Aisyah dikumpulkan di suatu tempat, kemudian dibandingkan dengan ilmunya perempuan-perempuan lain selain Aisyah,
perempuan-perempuan lain, itu masih bisa dikatakan karena ilmu Aisyah aktsar. Hampir bisa dikatakan ilmu Aisyah itu mengalahkan ilmu perempuan-perempuan selain Aisyah. Itu dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Jadi riwayat ini menandaskan bahwa sesungguhnya apa-apa yang Aisyah sampaikan itu sudah melewati analisis dan seterusnya. Jadi tidak sembarangan beliau itu meriwayatkan suatu hadis, begitulah yang ingin saya sampaikan. La Aisyah meriwayatkan, qala haqqul waladi ala walidihi, haqqul waladi ala walidihi. Lah ini menjadi perhatian untuk kita semuanya para orang tua. Hakul waladi, hak anak ala walidihi terhadap orang tuanya, ayyuhsina ismahu, itu yang pertama. Yaitu agar anaknya itu diberi nama yang baik, yang bagus. Kemudian wa yuhsina murdi'ahu, agar anaknya itu diberi ASI yang baik. Lah terus wa yuhsina adabahu, agar anaknya itu dididik dengan etika yang baik. Lah tentunya kan riwayat singkat ini kalau kita kita kontekskan dengan dunia saat ini sangat relevan. Jadi memang yang paling pertama kita ini dituntut pertanggungjawaban oleh nama kita. Karena nama itu kan menjadi doa. Kita nanti di akhirat juga dipanggil lewat nama-nama kita. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya pada hari kiamat kalian akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka buatlah nama yang baik. Lah kenapa nama itu harus baik? Ya karena memang nama itu adalah doa. Doa. Lah ini pertama, itulah hal penting yang Aisyah ini pada riwayat ini menegaskan hak yang pertama adalah nama. Karena nama itu mengandung doa. Lah kemudian dalam konsep Islam itu kan dijelaskan. Nama yang baik adalah yang seperti Abdurrahman, Abdullah, atau yang dimulai dengan Ahmad, Muhammad, Mahmud, atau mungkin nama-nama meniru nama-nama orang-orang soleh. Itu dalam konsep agama kita. Yang penting nama itu yang mengandung arti yang baik, karena ia adalah doa. Nah, kalau ASI, air susu ibu, kenapa harus menjadi perhatian? Ya karena ASI kan menjadi kalau di motor itu bahan bakar. Artinya ASI yang baik itu harus dari yang halal. Jadi orang tuanya itu ya diusahakan makan dari makanan halal agar supaya ASI-nya itu juga halal. Karena kalau ASI-nya rusak, maka gerak tubuh itu menjadi tidak baik. Lah yang ketiga wa yuhsina adabahu. Etikanya supaya dididik dengan cara ya menyekolahkan kan. Dengan cara menyekolahkan. Lah dalam konteks inilah mungkin ya, pesantren itu dalam rangka membentuk akhlak yang baik. Lah kemudian Wa'an Ibni Sirin bawahnya itu radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilma. Ibnu Sirin ini seorang tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Ini menetapnya di Basrah. Basrah itu perbatasan antara Irak dengan Kuwait. Yang dulu ketika invasi Perang Teluk ramai di berita, yaitulah Basrah itu. Di korma Basrah itu paling baik sedunia. Cuman karena Irak ini
negaranya wallahu alam masih krisis, bisanya diekspor ke Abu Dhabi, nanti dari Abu Dhabi sudah keluar produk Abu Dhabi. Padahal sesungguhnya itu ya dari Basrah, karena Basrah adalah provinsi panas, sementara korma itu harus ditanam di tempat panas. Lah ini meriwayatkan kanu yata'allamuna, kanu kan berarti mereka siapa? Yaitu para sahabat dan para tabi'in. Yata'allamuna, belajar al-huda. Huda ini kan arti sesungguhnya petunjuk, tetapi di sini dimaknai sebagai ilmu laku. Ilmu laku itu ya berarti adab, moral. Jadi para sahabat, para tabi'in itu belajar ilmu, belajar adab, kama yata'allamuna al-ilma, sebagaimana mereka juga belajar ilmu. Jadi para sahabat rahimahumullah itu memang mempelajari etika sebagaimana mereka belajar ilmu. Jadi tidak ada istilah mengenyampingkan. Hingga dari riwayat yang pendek ini kemudian timbul pemahaman bahwa sesungguhnya ilmu dan etika itu sama-sama penting. Jadi kita tidak usah mengedepankan ilmu kemudian mengenyampingkan etika, terutama ketika kita mengajar anak didik. Terkadang guru itu kan dikejar oleh target. Yang penting materinya habis, sementara sisipan etikanya terkadang dilupakan. Kalau melihat ini, maka sesungguhnya antara akhlak dan ilmu itu harus sama-sama. Lah kemudian kenapa akhlak dan ilmu sama-sama penting? Kenapa akhlak dan ilmu sama-sama penting? Ya karena wallahu a'lam, setinggi ilmu apapun tidak ada gunanya tanpa ada akhlak di dalamnya. Tanpa ada akhlak di dalamnya, ilmu tidak akan berguna. Bayangkan coba kalau orangnya punya ilmu yang banyak dipegang oleh orang yang nggak punya akhlak. Bisa disalahgunakan. Makanya antara adab dan ilmu harus sama-sama dipentingkan. Ya tentunya ilmu yang kita maksud di sini kan utamanya ya ilmu sahih lil ibadah, yaitu ilmu yang membetulkan cara kita ibadah. Berarti ilmu fikih. Kemudian ilmu yang membetulkan alladzi yusahih al-aqidah, yaitu tauhid. Kemudian ilmu alladzi yusahih al-qalba, yaitu at-tasawuf. Jadi minimal itulah tiga ilmu yang perlu, yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu at-tasawuf. Masa perwalian harus membuka tasawuf. Lah kemudian kalau akhlak bulannya iya gini kan di 31 Januari ini ya mohon maaf, ini ada suara masuk ini. Kalau ilmu akhlak itu ya kan berarti etika. Ya sama-sama. Berarti etika itu kan ya menyangkut banyak hal. Ada etika kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Jadi Ibnu Sirin ini ingin menegaskan bahwasannya pelajarilah etika sebagaimana mempelajari ilmu. Posisikan adab sebagaimana kita memposisikan ilmu, karena antara keduanya itu sama-sama penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan sindiran. Kalau kita membaca surat Al-Jumu'ah itu kan ada ayat berapa itu? Ayat 5 kalau nggak salah itu. Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfaro.
Allah menegaskan bahwasannya permisalan orang-orang yang diberi ilmu tanpa akhlak itu seperti seekor keledai yang memanggul kitab. Ya ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi memang ayat ini, tetapi kan minimal sindiran itu juga berlaku untuk kita semuanya lah, bahwasannya kita jangan pernah mengenyampingkan antara etika dengan ilmu pengetahuan. Lah kemudian ada riwayat selanjutnya, wa anil Hasan al Basri radhiyallahu anhu qala, Hasan Basri juga termasuk tabi'in. Jadi antara Ibnu Sirin sama Hasan Basri ini lahirnya duluan Ibnu Sirin. Jadi Ibnu Sirin meninggal kira-kira mungkin 80 tahun, barulah Hasan Basri ini lahir. Jadi memang seperti regenerasi begitu. Sama-sama di Basrah, di Irak mereka hidup. Walaupun Hasan Basri ini ya awalnya kalau kita membaca sejarahnya itu lahir di Madinah. Lahir di Madinah, kemudian umur 14 tahun menetap di Basrah. Nah, di Basrah kemudian beliau berhasil mendirikan madrasah. Karena walaupun dia tabi'in, tetapi berguru kepada para sahabat-sahabat. Dalam kitab itu disebutkan, lupa saya kitabnya, disebutkan bahwasannya sahabat yang mengajari Hasan Basri itu ada sekitar 120 sahabat. Termasuk Utsman, Ali bin Abi Thalib, terus Abdullah ibn Abbas, terus Abu Musa al-Asy'ari, dan lain sebagainya. Itulah guru-gurunya Hasan Basri. Hingga Hasan Basri ini menjadi mercusuarnya ahli tasawuf dan ahli fikih pada abad itu. Lah kelak Hasan Basri ini punya murid banyak. Di antara murid yang terkenal adalah Wasil bin Atha. Kemudian yang kedua itu Amr ibn Ubaid. Itu dua murid Hasan Basri yang setia. Lah meriwayatkan dalam kitab ini, artinya riwayatnya dinukil oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ingkana ar-rajulu la yakhruja fi ada bi nafsihi asinin tsumma sinin. Lah ini Hasan Basri juga menguatkan Ibnu Sirin. Ingkana ar-rajulu, seharusnya, sepatutnya, seyogianya mungkin begitu loh. Ingkana ar-rajulu, seseorang itu keluar untuk memperbaiki akhlaknya asinina summasinin, tahun demi tahun. Jadi Hasan Basri ini mengatakan seyogianya orang itu memperbaiki akhlaknya itu tahun demi tahun. Maksudnya belajar akhlak itu tidak mungkin dalam waktu yang singkat. Tidak mungkin dalam waktu yang singkat. Artinya belajar etika itu perlu waktu. Karena persoalan etika ini menjadi prinsip. Tadi Ibnu Sirin menegaskan antara etika dan ilmu itu ya harus ada koneks. Lah kemudian bawahnya lagi An Sofyan bin Unayyah. Sofyan bin Unayyah ini juga meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu menjadi al-mizan. Mizan itu kan timbangan, al-akbar yang agung. Ya mungkin maksudnya ya tolak ukur lah. Tolak ukur atau mungkin parameter. Jadi Sofyan bin Unayyah ini mengatakan parameter kita semuanya hendaknya Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Wa alaihi tu'radu al-asya'u. Karena Rasul itu tu'rad, ditampakkan kepada beliau al-asya'u, hal-hal yang banyak terkait ala khuluqihi, terkait akhlaknya, wasiratihi,
perjalanan hidupnya, wahudahu, yaitu petunjuknya. Jadi Rasul itu menjadi parameter al-mizan al-akbar. Fa'idha wafaqoha fahuwal haq, fama wafaqoha fahuwal haq, wa ma kholafaha fahuwal batil. Artinya karena parameternya Rasulullah, fama wafaqoha, maka siapa-siapa yang wafaqoha sesuai dengan parameter Rasulullah, fahuwal haq, itulah yang benar. Jadi kalau tingkah laku kita itu sesuai dengan Rasulullah, itulah yang benar. Wa ma khalafaha, adapun yang berlawanan, yang tidak sesuai dengan beliau, fahuwal batil, menjadi sesuatu yang batil. Wa an Habib Asyahid qala li ibnihi, Habib Asyahid berkata kepada anaknya, ishab al-fuqaha. Ishab itu artinya bertemanlah. Al-fuqaha, dengan para ahli fikih. Kenapa berteman dengan ahli fikih? Karena ahli fikih mereka itulah yang mengetahui halal haram. Jadi bayangkan coba, Asyahid, Habib Syahid ini menyuruh anaknya agar berteman dengan orang yang tahu halal haram. Karena halal haram ini menjadi tolak ukur hal-hal yang lainnya. Ishab al-fuqaha wa ta'alam minhum adabahum. Wa ta'alam, dan belajarlah dari mereka, minhum adabahum. Etikanya, etika mereka. Jadi ini sangat luar biasa. Sebelum kita belajar ke seseorang, kita disuruh memastikan bahwa apa yang dimakan oleh orang itu adalah sesuatu yang halal. Jadi kita tidak sembarangan belajar kepada seorang guru manakala kita tidak mengetahui kehidupan hakikinya, utamanya adalah terkait dengan apa yang dimakan, yaitu harus halal dan benar. Lah setelah pasti kehalalannya, baru kita belajar ilmu dan akhlaknya. Ta'allam minhum adabahum. Ta'allam minhum, belajar dari mereka adabnya. Fa inna dzalika ahabu ilayya min katsir minal hadis. Karena belajar akhlak kepada mereka-mereka itu adalah yang sesungguhnya lebih aku sukai. Fa inna dzalika ahabu ilayya. Maka sesungguhnya belajar akhlak lebih dulu itu lebih saya sukai daripada min katsirim minal hadis, daripada engkau mempelajari banyak ilmu. Jadi al-hadis di sini bukan berarti artinya hadis, tapi adalah ilmu. Jadi Habib Asyahid ini lebih menyukai belajar akhlak walaupun sedikit daripada belajar ilmu banyak tapi tanpa akhlak. Nah, dari sinilah kemudian timbul istilah kan, dahulukanlah adab daripada ilmu. Jadi kalimat kadal adab qoblal ilm, posisi adab sebelum ilmu, kemungkinan itu lahir dari teori seperti ini. Jadi Hadratus Syah itu sengaja di mukadimahnya memberikan pembanding tentang antara etika dan ilmu. Betapa sesungguhnya etika itu menjadi sesuatu yang krusial. Karena riwayat-riwayat sebelumnya menguatkan hal itu. Termasuk yang tadi ini dari Habib Asyahid. Qala Ruwaim radhiyallahu anhu. Ruwaim berkata, ya bunaya ij'al ilmaka
milhan wa adabaka dakikon. Ij'al ilmaka milhan. Jadikanlah ilmumu sebagaimana milhun, garam. Dan adabnya jadikanlah seperti dakikon, yaitu tepung. Maksudnya apa? Antara garam sama tepung itu harus menjadi dua hal yang menyatu. Jadi jangan mengambil satu di antara dua atau dua di antara satu. Tetapi sebagian mengatakan kadal adab qoblal ilmi. Sisi etika sebelum ilmu. Kenapa? Kenapa adab itu harus sebelum ilmu? Karena mungkin ya tentunya alasannya banyak, tetapi yang bisa kita analisa mungkin karena ilmu akan berbahaya bila dipegang oleh orang yang tidak punya akhlak. Bisa untuk menipu, dan seterusnya lah. Karena ilmu itu dipegang oleh orang yang tidak punya akhlak. Atau mungkin alasan yang kedua, ternyata orang-orang seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i, dan lain-lain, kenapa mereka itu ilmunya bermanfaat? Karena mereka itu menggunakan akhlak ketika mempelajari ilmu kepada para syekhnya. Lah hingga dengan mempelajari adab, insya Allah orang itu akan mudah memahami ilmu. Jadi ini sesungguhnya suatu renungan bagi kita semuanya. Jangan-jangan kita ini mengajar mahasiswa sudah capek, dibolak-dibalik, diulang-ulang, mereka tetap saja tidak paham. Boleh jadi bukan kita yang salah. Boleh jadi karena memang mereka mempelajari ilmu tanpa etika. Boleh jadi. Karena etika menjadi semacam minyak pelumas bagi pemahaman suatu ilmu. Atau mungkin pada analisis yang lain, yang mungkin pada akhirnya kan orang yang punya akhlak, orang yang punya etika, itu pasti orang yang punya ilmu. Tetapi orang yang punya ilmu belum tentu orang yang punya etika. Jadi orang punya adab, pasti orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu belum tentu orang itu punya adab. Lah mungkin itulah kemudian istilah kadal adab qoblal ilmi, posisi etika sebelum ilmu, itu menjadi suatu kajian yang perlu dicermati itu. Wa qala Ibnul Mubarak nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Ya ini redaksi yang luar biasa ini. Kan kalau panjenengan membuka kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim, itu di belakangnya penuh dengan catatan para ulama-ulama yang dulu belajar bareng di Makkah itu. Lah satu di antara pujian itu datang dari seorang ahli bahasa. Dikatakan bahasa yang digunakan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu sudah masuk gaya bahasa Arab yang baik. Lah contohnya mungkin pada redaksi-redaksi yang tadi itu. Kayak waqala Ibnu Mubarak, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Nahnu kita, jadikan mungkin redaksinya menjadi nahnu ahwaju ila qalilin minal adab aksar minal ilmi. Mungkin begitulah cara memahaminya. Kami lebih membutuhkan terhadap sedikit etika daripada ilmu yang banyak. Itu kata Ibnu Mubarak. Jadi diperlukan orang itu yang penting punya etika tanpa harus punya ilmu yang banyak. Syukur-syukur ya etikanya banyak, ilmunya banyak. Jadi memang sampai pada kajian ini Hadratus Syekh menegaskan tentang
etika semuanya itu. Dan kalau dibaca sampai nanti mukadimah selesai, semua hadisnya, periwayatannya seputar itu. Bagaimana pentingnya suatu akhlak, suatu karakter. Seperti ini, saya tampilkan satu cuplikan Imam Syafi'i. Wakila li imamina asy-Syafi'i. Ini ada di akhir halaman 10 ini. Wakila, ditanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa syahwatu kalil adab? Bagaimana syahwat engkau wahai Imam Syafi'i terhadap akhlak? Syahwat kan artinya keinginan. Bagaimana keinginan engkau wahai Imam Syafi'i terhadap mempelajari akhlak? Faqala, maka Imam Syafi'i menjawab, asma'u bil harfi minhu fatawaddu a'dha'i. Lah itu jawaban Imam Syafi'i itu. Faqala, maka Imam Syafi'i menjawab, asma'u bil harfi, setiap kali saya mendengar satu hal, bil harfi ini kan setiap satu huruf, maksudnya satu huruf terkait dengan akhlak. Satu hal terkait dengan akhlak. Fatawaddu a'dha'i, maka anggota badan saya menjadi sangat senang. Annalaha, bahwa seluruh anggota badan memiliki asma'an tatana'amu bihi, memiliki pendengaran yang bisa merasakan kenikmatan tentang akhlak. Itulah jawaban Imam Syafi'i. Jadi beliau mengilustrasikan, kalau saya mendengar kata akhlak, itu seluruh anggota tubuh saya menjadi siap untuk menerimanya, bahkan senang. Lah kemudian ditanya lagi, wakila lahu, ditanya lagi, wa kaifa talabuka lahu, bagaimana pencarianmu terhadap etika? Wa kaifa talabuka lahu, qala talabul mar'atil mudillati waladaha walaysa laha ghairuhu. Jadi jawaban Imam Syafi'i itu dengan kiasan. Dengan kiasan, qala talabul mar'ati al-mudillati waladaha walaysa laha ghairuhu. Jadi pencarian saya, kata Imam Syafi'i, terhadap etika ibarat pencarian seorang ibu yang kehilangan anak tunggalnya. Jadi bayangkan seorang ibu punya anak tunggal, terus hilang, ya akan dicari semampu dia. Lah begitulah Imam Syafi'i terhadap akhlak. Nah, jadi sampai periwayatan ini beliau masih Hadratus Syekh ini masih menjelaskan tentang urgensi adab. Nah, kemudian di bab akhir mukadimah ini yang menjadi perhatian kita semuanya. Fahadihi kulluha nususun sharihatun. Ya, ini penjelasannya tidak saya baca semuanya karena waktunya kan juga terbatas. Langsung ke penjelasan akhir dari mukadimahnya. Fahadihi kulluha nususun sharihatun. Fahadihi kulluha, maka ini semuanya adalah nususun, nas-nas yang jelas atau penjelasan yang sharihatun, yang gamblang. Jadi riwayat-riwayat yang tadi kita sampaikan itu adalah teks akurat, penjelasan yang gamblang tentang pentingnya suatu etika. Wa aqwalun muayyadatun, dan argumen-argumen yang ditopang oleh binuril ilham, oleh cahaya ilham. Mufsihatun, yang terang benderang. Bi'uluwi makanatil adab, terang benderang dengan
apa itu namanya, posisi atau tempat etika. Jadi tempat etika itu sangat tinggi, sangat luhur lah, berdasarkan teks-teks yang tadi disampaikan itu. Musrihatun bi anna jami al-a'mal ad-diniyati qalbiyatan kanat aw badaniyatan qauliyatan wa fi'liyatan la yu'tabaru syai'un minha illa in kana mahfufan bil mahasin al-adabiyyati. Lah, jadi kesimpulannya sesungguhnya apa? Sesungguhnya al-a'mal ad-diniyah, seluruh aktivitas beragama, baik itu qalbiyatan menyangkut hati, au badaniyatan menyangkut raga, atau qauliyatan wa fi'liyatan mencangkup perkataan dan perbuatan, la yu'tabaru syai'un minha, tidak memiliki apa, tidak bernilai sama sekali lah, mungkin begitu kira-kira, tidak bernilai sama sekali, illa kecuali ingkana mahfufan bil mahasin. Mahfufan itu dibungkus, dibalut. Kecuali jika dibalut dengan akhlak wal mahamid as-sifatiyah, dan sifat-sifat terpuji, wal makarim al khuluqiyah, dan akhlak-akhlak yang mulia. Wa bi anna tahliyatal amal bil adab ajilan alamatu qabulihi ajilan. Wa bi anna tahliyatal amal. Tahliyatun itu apa? Pengkiasan. Wa bi anna tahliyatal amali, maka sesungguhnya penghiasan amal perbuatan bil adabi, dengan etika, ajilan di dunia ini, alamatu qabulihi ajilan, tanda diterimanya amal tersebut di akhirat. Lah, jadi kan keagamaan kita kalau tidak dibungkus dengan adab, sesungguhnya ya tidak sempurna. Amar ma'ruf itu baik, itu perintah agama, tapi dalam menegakkan amar ma'ruf harus dibungkus dengan etika, kan begitu, agar tidak salah sasaran, mungkin begitulah. Lah, ini semuanya da'ani, itulah yang menyebabkan beliau ma ra'aitu min ihtiyaji talaba ilaihi, dan apa, ma ra'aitu, saya tidak melihat kebutuhan siswa kepada akhlak, wa usrin tikrori tauqifihim alaihi, karena kesulitan mereka untuk mendapatkan referensi. Jadi Hadratus Syekh ini sudah melihat bahwasannya siswa pelajar itu perlu etika, tetapi referensi buku tentang etika itu sangat sedikit. Ila jam'i hadhir risalah. Lah, semua faktor itulah yang mendorong beliau Hadratus Syekh membuat karya apa? Ar-Risalah, karya tulis ini. Jadi yang mendorong Hadratus Syekh buat kitab ini karena ketidak adanya referensi yang sangat apa namanya? Mudah untuk dipelajari. Samai Tuhan tadzkiratan li nafsi, sebagai pengingat diri saya sendiri, walil khosirina min abna'i jinsi, dan bagi orang-orang yang memerlukannya dari anak-anak cucu selanjutnya. Wasamai Tuhan, dan saya memberinya nama, kata beliau, adabul alim wal muta'alim, yaitu etika seorang al-alim, pendidik, dan al-muta'alim, seorang pelajar. Nafa'allahu biha fil hayat wa ba'dal mamat. Nah, itu di kalimat terakhir itu. Semoga Allah memberi kemanfaatan di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah adalah zat yang menguasai segala kebaikan. Innahu waliyul hasanat.
Nah, jadi kesimpulannya bahwa Hadratus Syekh itu membuat kitab ini betul-betul karena keterpanggilan jiwa, bukan karena mencari sesuatu di luar itu, bukan karena mencari apa umpamanya hal-hal di luar seperti itulah. Biasanya kan kita membuat karya ilmiah karena ada faktor yang melatar belakanginya. Lah, Hadratus Syekh itu tidak, betul-betul murni keterpanggilan jiwa beliau untuk memudahkan para pelajar ketika mencari referensi kitab-kitab terkait dengan akhlak itu. Ya mungkin sampai di sinilah, nanti kita teruskan pada minggu-minggu yang seterusnya. Masih ada 2 pertemuan, jadi mohon maaf 2 lembar saja terkadang memerlukan waktu yang panjang ini, karena memang penjelasannya harus apa adanya biar tidak separoh, biar kita memahami dengan seksama. Mungkin hanya ini, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Wal-afu minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Haji Ahmad Ibadah Fathudin MA yang telah menyampaikan materinya terkait kitab Adabul Alim Al-Muta'alim, bahwa kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan beliau. Tadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Antaranya adalah tentang ada hak orang tua kepada anak itu ya. Antaranya adalah membaguskan namanya ya. Membaguskan adab atau etikanya. Ada istilah dahulukan adab daripada ilmu ya. Dan sebagainya itu tadi ya. Saya kira karena waktunya sudah 13.30, saya kira cukup sekian ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan atau sambung pada hari Rabu yang akan datang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma a'fiqna wa mitalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.